coba dipikir ya, kan? Apa yang mau diserahkan oleh orang-orang yang berasal dari keluarga yang tidak mampu? Tak uang, tidak mungkin ya kan? Benda-benda berharga lain, tidak mungkin. Dengan rekayasa sosial, kami bisa mengubah sesuatu yang tidak berguna sampah menjadi kesehatan yang harganya mahal. Jadi dengan sistem ini itu kami bisa mengubah persepsi ya dan habits masyarakat, karena mereka berpikir saya bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dari sampah. Jadi sesuatu yang sebelumnya tidak berharga di mata mereka menjadi berharga. Assalamualaikum. Adalah mana adalah? Sudah tak? Iya. Assalamualaikum. Bu Maria. Sing pundi sing sakit saniki? Napa keluane? Dek kekerwek dikene tok wis. Mumet. Nggih. Kan ngelu masari wis ngono tok. Bapak sehat, Bapak? Wis waras. Waras. Sik ngaji. Ngaji? Teng mriki. Oh. Ngaji napa biasanya? Pinter kok lek Lalu kami pernah meneliti menganalisis ya. Mentolakaken. Berapa uang yang digunakan tingkat rumah tangga untuk kesehatan. Hasilnya cukup menarik. Orang menengah ke bawah mereka hanya pakai 1,6% buat kesehatan. Orang kaya 3,2%. Jadi kita bisa membayangkan anggaran kesehatan tingkat rumah tangga. Lalu kami berpikir sederhana, bagaimana bisa membuat sebuah sistem keuangan yang memungkinkan setiap orang untuk investasi di bidang kesehatan, khususnya orang-orang yang kurang mampu. Akhirnya kami berpikir sampah adalah solusi terbaik. Karena hampir setiap orang, setiap rumah, setiap hari mereka memproduksi sampah ya. Assalamualaikum. Nggih. Oke. Bu Sauda. Nggih nganggur. Nganggo teng mriki. Sing niki. Nek film pakai bantal napa mboten? Bantal. Bantal. Madalane mboten? Boten. Boten. Teng niki. Nggih. Kadang-kadang nyeri. Nggih. Celkit ngene kok. Tapi sering sakit ya teng mriki. Nggih, Kang. Belum sampai telat nggih, kontrolnya nggih. Nanti kalau mau periksa teng niki nggih, teng klinik nggih. Heeh, ya. Nggih pun kula pendet sapae, enten sapae. Dik, mangga Gede. Oh, nggih mboten nomor apa. Nggih. Yang kerja saniki kula. Ono, oh nggih. Boten yang langsung. Oh, biasane niku pendetang ibuke. Lunas nggih. Pak Dolah. Sejak ndi wong sedaya iki ngarak. Anu kula ten ngriki tinggal kali ibu, bapak, kali juga kula setunggal Mas.
Sakniki ten pondok. Anakku papat. Iku sing nomor piro iku? Sing nomor 1, 2. Yang nomor 2 iku Amit ya. Ngengek getih. Ngengek getih iku ya gak iso berobat, Mas. Wis gak iso berobat, ngobatno gak iso. Wong zamane iko ya. Gak dikoro nang rumah sakit. Wong kano apa jam kismas iku gak ono. Enggak. Akhirnya dikowo nang rumah sakit ya iku. Ya susah Mas biyen. Gak ono, gak koyo saiki wis. Ya iku anakku sempat wis meninggal sing siji. Sing nomor 3 mutaber. Gak tertolong wis iku. Ngengek terus muta iku, ngengek terus muta. Gak tertolong kok gak sempet diperiksa. Jadi yang kita lihat di sini bukan hanya dalam hal pengelolaan sampah, tapi yang kita lihat adalah sistemnya. Bagaimana, apa sih tujuan kita untuk membuat GISEA ini? Sebenarnya tujuan kita membuat GISEA ini kan adalah memberikan sebanyak mungkin manfaat untuk pasien, untuk mereka yang membutuhkan pelayanan kesehatan sebanyak mungkin, dan pada akhirnya gimana sih cara untuk membiayai mereka, itu yang kita cari. Di Indonesia kan sekarang ada 252 juta penduduk, tapi lebih dari 60% tidak punya asuransi kesehatan. Mereka harus membayar ketika sakit. Nak. Terus. Oh, kelampinnya tinggal. Ya wis tak usah ada nawel Tina. Yang kok tak kemejian tak apa. Roti bakasit konsit. Aku iki Andi. Hakikat dasar dari program yang kami kembangkan ini adalah membantu bagaimana masyarakat yang tidak mampu itu mereka bisa investasi di bidang kesehatan. Kami ya terus berusaha merealisasikan ide dan gagasan ini. Ketika gagal kedua kalinya, program ini sempat terhenti, saya menemukan kisah itu. Seorang anak pemulung namanya Hairunisa. Penghasilan bapaknya itu 10.000. Suatu hari dia sakit diare. Tapi karena penghasilan bapaknya itu rendah, dia tidak bisa pergi berobat. Setiap hari Hairunisa ini hanya menemani bapaknya memulung. Dan akhirnya 5 Juni 2005, 10 tahun yang lalu, Hairunisa ini meninggal dunia di gerobak sampah ayahnya. Kalau kita baca di buku Pure Economics, ada 9 juta anak di bawah 5 tahun yang mereka meninggal dunia hanya karena pelayanan kesehatan yang terbatas. Nah, itu menjadi spirit saya dan teman-teman di Indonesia Medica ya, yang notabene kami masih anak muda semua, itu untuk mengembangkan program inovasi ini dengan tujuan tadi, jangan sampai ada Hairunisa lain. Mandi. Nggak sekolah adiknya? Oh, nggak lulus? Oh, ini dirakit sendiri nggak Pak Dola? Iya. Ini kardus semua Pak Dola? Enggak campur. Oh, campur. Oh iya, dipilah sendiri, yang bisa dijual langsung dijual, tapi nanti
ini kumpulkan dulu sebulan. Nanti kita timbang semua. Nanti dikumpulkan aja nanti, Pak. Plastik banyak itu ya mahal. Plastik banyak mahal, tapi kan masuk kilo cuma 1000-an. Kita 1000 ya nggak boleh. Plastik yang ini, plastik oh gini. Hah, berapa? Sekitar 4,5 nggak salah. 4,5 kilo. Oh, mau gini. Ya pokoknya Tapi segini. Malah nggak laku malah kemarin. Laku malah. Oh, iya. Nih Pak Dola kan punya banyak teman-teman yang ini pemulung. Nah, ke depan itu pengennya sih teman-teman pemulung itu kebanyakan mereka kan punya keluarga kan di sini kan ya. Kalau bisa diajak jadi membernya, anggotanya klinik. Jadi kalau berobat bisa gratis di situ. Nah, cuma syaratnya itu aja, menyerahkan sampah seharga 10.000 sebulannya. Ya, jadi namanya itu sedekah sampah namanya. Jadi sedekah sampah itu yang sakit ini ditolong sama yang nggak sakit. Kan 10.000-nya itu dari sana. Nah, jadi pelayanannya nanti bisa 2 kali sebulan. Jadi kalau misalnya anaknya sakit atau bapaknya sakit atau ibunya sakit, nanti bisa ini dilayani. Nanti kalau memang bisa, nanti kita juga mau mikirkan untuk yang ke rumah sakit nanti, hubungan sama rumah sakit. Bukan karena saya dokter, saya bilang kesehatan itu penting dibandingkan yang lainnya. Tapi kesehatan itu unpredictable time, unpredictable cost ya, dan nggak bisa ditunda. Tiba-tiba sakit, tiba-tiba butuh biaya yang besar dan tidak bisa ditunda. Sehingga itu juga membuat kami stay fully, stay hungry ya. Terus merasa ingin belajar, terus merasa harus mengembangkan inovasi-inovasi program baru. Terus sekarang kami baru mengembangkan dana taktis yang digunakan untuk rumah sakit di pemerintah. Jadi kami meletakkan dana di tenaga kesehatan rumah sakit, sehingga ketika ada masyarakat yang mereka tidak memiliki asuransi kesehatan atau BPJS, kami bisa memberikan manfaat langsung kepada mereka dari sisi pembiayaan kesehatan ya. Karena saya sebagai dokter tuh seringkali menjumpai orang datang dengan mobil mewah pakai BPJS. Seorang kuli, dia pernah jatuh dari 10 meter, datang tidak punya BPJS. Bahkan sampai tadi malam pun masih banyak pasien-pasien yang mereka dari kurang mampu, tapi tidak punya BPJS ya. Karena mereka berpikir lebih baik saya gunakan uang saya untuk kepentingan yang lain dibandingkan. Lek biyen di kene iki lingkungan kene iki rusuh sampah kececeran ya. Kan gak ngerti wong-wong padha gak ngerti. Jadi teko klinik iku ya moro gara-gara iku moro-moro rada bersih dek kene iki ngono lho. Mas Hari dari klinik lu udah nak beri anu apa? Ya tak lupa apa. Lho ke kakek? Ya njaya kang lekaro noro di. Lho yo enggak kamelo iki, lapo melek sampean dikapakno wingi. Oh, di tengsi kok. Tengsi, iya. Terus mari ngono piro darahe jare? 200. Oh, 200 katanya Mas. Terus dikai obat. Konrono sore. Terus Gawa sampah titik Mas aku malu, gak periksa. Lah lek akeh ku gak malu, jauh Mas. Masih mek titik gak popo boleh. Sampean periksa. Enggak, saya izin Mas Hari.
sampah niku anu nggih kathah manfaate lek kangge kula keluarga kula lho niku. Napa wong kula mboten gadah. Priksa ijol sampah pun priksa kan alhamdulillah kathah manfaate. Mboten ngriku lho sampah. Kali malih ten ngrika niku anu pelayanane niku sae ngoten lho. Alhamdulillah jodoh cocok ngoten lho. Perasaan apa yang muncul waktu kita melihat orang tidak mampu yang tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan? Atau perasaan apa yang muncul waktu kita berhenti di lampu merah lalu melihat seorang pengemis yang meminta uang kepada kita? Perasaan apa yang muncul ketika ada orang kecelakaan di pinggir jalan? Pasti kita ingin menolong, tapi seberapa sering kita melewatkannya. Oleh karena itu, jangan melewatkan kesempatan-kesempatan melakukan kebaikan di sekitar kita. Jika kita ingin Allah memperhatikan kita, dan jangan biarkan, ini mungkin pesan terakhir saya untuk anak-anak muda ya, jangan biarkan mimpi kita itu hanya tentang kita. Jangan biarkan diri kita bervisi kerdil, tapi rubahlah mimpiku menjadi mimpi kita, dan jadikan orang-orang yang kurang beruntung itu sebagai bagian besar dari mimpi-mimpi dan cita-cita besar kita. Tahun 2016 ini kami mendapatkan 40 penghargaan, termasuk 8 apresiasi dari internasional. Bahkan bulan ini alhamdulillah kami mendapatkan penghargaan sebagai 50 Most Impactful Social Innovator in the World, 50 inovator sosial paling berpengaruh di dunia. Jangan pernah bangga dengan ide kita, penghargaan yang kita terima ya. Bahkan penghargaan itu termasuk saya bilang sampah-sampah dunia ya. Tapi yang paling penting dari itu semua adalah kita harus melihat apa di balik penghargaan itu yang kita kejar, yang itu bisa memberikan inspirasi bagi anak-anak muda lain.